Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Iya, Bu. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Harus Semangat. Siap. Harus semangat. Oke, siap. Nah, sebelum pembelajaran Bu Guru hari ini mulai, Bu Guru akan mengecek kehadiran teman-teman semuanya di sini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada tidak yang tidak hadir ya? Coba dicek di sebelah kanan kiri. Ada, Bu. Diana, Bu. Oh, Diana ya. Ada yang tahu kenapa tidak sakit, Bu. Sakit, Bu. Ini sakit ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit untuk diberi kesembuhan. Jadi teman-teman semuanya jaga kesehatan ya, biar teman-teman semuanya sehat-sehat semuanya sampai selesai nanti. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelum dimulai, Siap, Bu. Bu Guru minta tolong untuk ketua kelasnya, Dik Wahyuni, coba untuk menyiapkan doanya terlebih dahulu ya Bu, Dik Wahyuni ya. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, teman-teman, mari kita berdoa sama-sama ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi pembelajaran hari ini biar bisa berjalan dengan lancar. Makanya tadi kita dimulai dengan doa. Ya, sekarang Bu Guru, sebelum pembelajaran biar lebih semangat lagi, Bu Guru ada lagu nih. Ada yang sudah tahu lagu kebangsaan negara Indonesia apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya, Bu. Kita mau nyanyi bersama-sama, tapi sebelumnya dimohon teman-teman semuanya berdiri ya. Ada salah satu yang jadi relawan untuk jadi Brigjen, mau? Siapa yang mau jadi Brigjen? Bu Wirati? Saya nggak bisa, Bu Guru. Minta tolong di Wirati. Nggak bisa, Bu Guru. Suaranya habis. Tadi malam tidurnya kemalaman ya, jadi suaranya habis ini. Ya. Iya, Bu Guru. Coba siapa ya? Ayo kelas 4 harus berani kalau Bu Guru tunjuk. Siapa yang berani jadi Brigjen di sini? Daerah nih. Daerah berani? Berani, Bu Guru. Siap. Sip. Oke, siap ya. Ya. Nah, semuanya siap ya. Sudah berdiri teman-teman? Ya, Sudah, Bu. Nah. Tanah tumpah darah Indonesia kebangsaan Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeri bangsaku, rakyatku semuanya, jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka,
tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, teman-teman silakan duduk kembali. Terima kasih ya Dek Era ya. Nanti Bisa, besok sama-sama, Bu giliran Guru. lainnya ya, biar nanti semuanya bisa jadi dirijen di depan. Kelas 4 harus berani maju ke depan karena sudah mulai kelas tinggi ya. Jadi harus berani maju ke depan. Oke, lanjut kita pembelajaran hari ini. Bu Guru bawa sesuatu nih anak-anak. Ada yang pengen tahu, pengen lihat? Ayo, Pengen Bu, apa Bu? Nih, Bu Guru bawa sesuatu ini. Coba teman-teman perhatikan semuanya. Apa yang kalian lihat di gambar yang Bu Guru bawa ini? Coba. rambu-rambu Lalu lintas ya Bu? Wah, pintar sekali. Tadi malam pasti sudah belajar ya? Iya, Baca ya? Iya dong, Bu. Bu Guru beri tugas membaca dulu sebelum melakukan pelajaran hari ini. Siap, berarti kelas 4 hari ini sudah siap belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Gimana teman-teman bisa melihat ini semua? Jalan. Ya Bu. di jalan, Bu. Jalan, gimana lagi? Di pinggir jalan, Bu. Nah, di terminal juga ada ya, apalagi? Iya, di terminal. Depan sekolah Bu. Di depan sekolah, betul sekali Dek Yulita. Nah, jadi hari ini akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Setelah kalian memahami rambu-rambu ini, kalian bisa memahami kata-kata yang tepat yang belum kalian pahami. Nanti di sini ada belajar berdiskusi bersama teman-teman dan juga ada penilaian secara mandiri atau individu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini selain bisa memahami rambu-rambu dan artinya, kalian juga bisa mengetahui kata-kata yang kalian belum bisa ketahui. Nah, nanti guru menilai dari penilaian dari diskusi, jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok. Kalian akan berdiskusi. Jadi, satu kelompok harus kerjasama yang kuat ya. Harus berpikir kritis. Siap seperti itu? Siap, Bu. Iya Bu Guru. Nah, selanjutnya. Perhatikan video berikut ini. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Sudah teman-teman lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Ada yang kecelakaan, Bu. Terus apa lagi? Naik motor, pakai helm. Pakai helm Bu. Naik motor tidak pakai helm. Apalagi? Naik nyebrang nggak lihat-lihat. Oh, waktu nyebrang nggak lihat-lihat. Nah, menurut teman-teman di sini, bagaimana seharusnya yang dilakukan orang dalam video tadi? Apakah sudah benar? Tidak, salah, Bu. Salah Bu, harusnya pakai helm itu Bu. Pakai helm betul sekali, Bu. Iya. Nah, kita beri tepuk salut dulu yuk untuk semua kelas 4 semuanya siap mengikuti pembelajaran hari ini dan juga semangat. Bu Guru beri nih tepuk salut seperti ini ya. Bu Guru beri contohnya ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Bareng-bareng ya. Semua kelas 4 kita beri tepuk salut. Jempol, salut. Ya. Nah, jadi tadi videonya ada kecelakaan. Terus ada apa lagi tadi?
Dan ada yang tidak pakai helm. Ada yang tidak pakai helm. Ya, betul sekali. Nah, ya kalau seperti itu, rambu-rambunya sudah dipraktekkan atau belum ya? Belum, Bu. Nah, untuk lebih kalian bisa memahami lagi, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kalian berhitung 1 sampai 5. Nanti satu kelompok yang mendapat angka yang sama berkumpul dengan angka yang sama juga ya. Jadi siswa yang mendapat nomor yang sama berkumpul dan menjadi satu kelompok. Sudah membentuk kelompok? Kita berhitung bersama ya. Jadi Dek Wahyuni. 1, terus. Ya, lanjut. 2. Ya, lanjut. Nah, Ya, Bu Wiratni ya, lanjut. Dik Novi. 4. Ya. Oke, sudah ya? Sudah berhitung bergantian? Silakan teman-teman di sini berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing yang mendapat nomor yang sama. Silakan berkumpul. Sudah? Sudah, Bu. Sudah berkumpul. Sekarang Bu Guru bagikan teks bacaan ini ya. Kalian Bu Guru bagikan teks bacaan yang berjudul Awas. Sudah dilihat teman-teman teks bacaannya? Sudah, Bu. Sekarang tugasnya kalian untuk membaca dan memahami isi dari teks bacaan yang Bu Guru bagikan bersama teman sekelompokku. Nanti setelah teman-teman membaca, setelah itu kalian bisa mencari kata-kata yang kalian belum paham. Ya, setelah itu kalian menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan teks bacaan yang berjudul Awas. Bisa dipahami anak-anak? Iya, Bu. Nah, nanti setelah hasil diskusinya sudah didiskusikan bersama, nanti salah satu dari kelompoknya ya pertunjuk dari kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bersama teman sekelompoknya. Siap? Siap teman-teman? Siap, Bu. Ya, sekarang Bu Guru beri waktu berapa ya? 10 menit ya untuk membaca ya. Silakan dibaca dulu. Sudah selesai membaca anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu Guru mau tanya nih. Sekarang kalian bisa memahami apa sih isi dari bacaan Awas tersebut? Ada yang mau beri komentar? Siapa yang bisa? Bu Guru tunjuk saja ya. Di Oka, tadi sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Ya, tentang bacaannya tentang apa ya? Tentang anak yang mau berangkat ke sekolah. Terus ada lampu-lampu lalu lintas. Lampunya baru kuning, tapi dia nyerobot maju, Bu, karena dia cepat-cepat untuk biar sampai sekolah. Ya, terus apa yang terjadi? Terus dia tertabrak motor, Bu, karena dia menyerobot lampu lalu lintas. Nah, iya betul sekali, Dioka. Beri tepuk salut untuk Dioka karena sudah berani menjawab
pertanyaan dari Ibu tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Deokta. Nah, jadi ada Rudi yang namanya Rudi yang tidak mau menaati aturan dalam lalu lintas, sehingga terjadilah kecelakaan. Itulah yang menyebabkan Rudi bisa tertabrak, kecelakaan seperti itu. Nah, sudah kalian mendiskusikan tadi LKPD yang Bu Guru beri? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi di sebaliknya dari teks bacaan ada LKPD yang sudah Bu Guru bagikan ya. Nah, siapa mau kelompoknya yang mau maju mempresentasikan hasilnya dari cerita awas tadi? Dik Novi, silahkan. Ya, Bu. Kelompoknya mau maju. Kelompok berapa ini, Dek Novi? Kelompok 4. Kelompok 4, silahkan kelompok 4 maju. Belum selesai, Bu Guru. Belum selesai, oke, diselesaikan dulu ya. Ya, sebentar lagi. Ya. Guru cek ya, apakah ada yang belum selesai? Wah, sepertinya itu Dek Wiratni masih ngobrol sendiri tuh. Ayo dikerjakan dulu ya Dek Wiratni ya. Ya Bu Guru, nih teman yang di sebelah ganggu ya Bu Guru. Ya, jangan saling ganggu. Boleh berdiskusi. Diskusikanlah sesuai pertanyaan yang tadi Bu Guru berikan ya. Nanti boleh berdiskusi yang lainnya setelah pelajaran atau kalau istirahat boleh saja. Silakan dilanjutkan dulu ya Dek Wiratni ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sekarang coba kelompok 4 tadi, Dek Novi, bacakan hasil diskusinya di depan kelas, presentasikan di Ya. depan. Ya. Ya, terima kasih Bu Guru. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mendiskusikan LKPD dari Bu Guru. Yang nomor 1, Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan sepeda motornya. Itu jawabannya klakson Bu Guru. Betul sekali. Lanjut dulu sampai nomor 6. Nomor 2, nelayan mendayung sampan. Rudi mengayuh sepeda Bu Guru. Nomor 3, ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Yang nomor 4, Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Yang nomor 5, helm dipakai untuk melindungi kepala. Yang nomor 6, jika lampu lalu lintas menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Apakah benar Bu Guru? Tepuk tangan dulu buat Dek Novi sudah mewakili kelompoknya. Nah, sebelum Bu Guru Keren. memberikan benar atau salahnya, ada yang mau menanggapi dari penampilan Dek Novi? Ada yang mau berkomentar? Saya Bu Guru. Oh iya, Dewi Ratni silahkan. Kelompoknya Novi pintar sekali dia Bu Guru. Iya, betul sekali. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Dek Novi. Ya. Nah, jawabannya dari kelompok 4 semuanya betul semua. Mulai dari angka 1 sampai 6 semuanya betul. Berarti kelompoknya Dek Novi dari awal mendengarkan apa yang Ibu sampaikan dan kita berdiskusi dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari kata-kata yang tadi kalian sudah lihat di teks bacaan tadi, kalian bisa menjawab dengan benar. Berarti kalian bisa mengartikan setiap kata-kata yang tadi belum bisa kalian pahami. Nah, sekarang
Guru mau kita akan menjelajah kata. Dari kata-kata yang tadi, ada apa saja ya yang tadi belum bisa kalian pahami? Ada 3, kata-kata. Bu. 3. Apa lagi? Helm, Lagi. mengayuh, Terus. klakson, Nah, lanjut. lampu lalu lintas. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih sama Daerah. Apa sih itu kata sigap? Daerah tahu tidak? Coba ya Bu Guru. Ya, nggak apa-apa. Sigap itu sama artinya dengan tangkas, cepat, dan kuat. Betul Bu Guru? Betul sekali. Ada yang mau menanggapi lainnya? Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau menambahkan? Nah, sekarang yang kedua. Ada yang bisa tahu apa sih itu arti helm? Saya Bu Guru. Ya, Bu Irani, coba deh. Helm itu kan tempatnya yang di kepala ya Bu Guru ya. Iya, Pelindung di betul. kepala ya. Heeh. Yang Iya. buat untuk pelindung kepala itu biar nanti kalau jatuh kepalanya nggak terluka ya Bu Guru. Ya betul sekali, tepuk tangan buat Dek Wiratni. Jawabannya sangat cerdas, sangat bagus sekali. Nah, jadi kalau helm fungsinya untuk sebagai pelindung kepala. Biar nanti kalau Dek Wiratni misal naik sepeda nih ya di jalan, kalau mau berangkat sekolah, jadi kepalanya ada pelindungnya. Biar kalau ada apa-apa tidak terluka. Seperti itu. Ya Bu Guru. Ya, iya ada yang mau menjelaskan kata yang ketiga? Siapa ini yang tadi belum jawab ya? Dek Siska. Apa itu mengayuh? Mengayuh itu yang buat di sepeda kan Bu, yang sepeda, sepedanya mengayuh. Betul. Tepuk tangan buat Dek Siska. Mengayuh itu ada di kendaraan sepeda, sama-sama dengan kita mengendarai kendaraan, mengendarai sepeda. Itu sama dengan mengayuh. Ada lagi yang mau memberi tanggapan mengenai yang diberikan jawaban Dek Siska? Atau mau lanjut ke kata selanjutnya? Apa yuk? Klakson itu apa ya? Itu yang dibunyikan ya Bu, yang di motor. Dibunyikan di motor, betul sekali. Bunyinya bagaimana ya biasanya, Dek Wahyuni? Yang klakson itu kan yang kadang kita pencet bunyi ya Bu, alat berupa trompet yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan lain. Oh, iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Dek Wahyuni. Dek Wahyuni kelompok berapa ya? Kelompok 1 Bu. Ya, kelompok 1, pintar-pintar semuanya di sini. Lanjut ke kata terakhir. Ada yang bisa menjelaskan apa itu lampu lalu lintas? Lampu yang ada di jalan raya, Bu, yang warnanya merah, kuning, dan hijau. Kali Dek Oka. Lampu lalu lintas yang ada di jalan raya ya. Biasanya berapa warna ya Dek Oka? Ada 3, Bu Guru. Apa Ada saja? warna merah, kuning, dan hijau. Kalau warna merah biasanya untuk apa? Berhenti. Oh iya, terus kalau warna hijau? Kalau warna hijau, kita boleh jalan lagi, Bu Guru. Satu lagi, satu warna yang di bawahnya. Yang kuning harus berhati-hati. Ya, tepuk salut buat semuanya dari kelas 4. Tepuk salut. 4. Salut. Ya. Nah, jadi kata-kata yang kalian belum tahu, kalian bisa tahu kan tadi saat diskusi dengan temannya di kelompoknya? Iya Tahu Bu. sekarang. Nah, jadi tahu kalian jadi tambah pinter. Nah, sekarang kita tadi belajar apa saja ya? Lampu lalu lintas, Bu Guru. Lampu lalu lintas Bu. Lalu Apa lintas. saja? Apa lagi? Harus hati-hati Bu. Hati-hati, ya.
Pakai helm, Bu. pakai helm, ya. Tata cara dalam berlalu lintas. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan mau pergi kemana ya, jadi harus menaati rambu lalu lintas. Apa yang terjadi kalau kita tidak menaati rambu lalu lintas? Terjadi kecelakaan seperti yang tadi ditunjukkan oleh siapa ya tadi namanya ya? Rudi. Baca iya Rudi ya, jadi terjadi kecelakaan. Nah, jadi kita harus saling apa? Saling bisa menaati aturan yang ada di rambu lalu lintas karena itu untuk demi keselamatan kita sendiri. Kalau kita tidak menaati, bisa terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, oke. Setelah kegiatan ini, sebelum Bu Guru tutup, nah ini Bu Guru akan bagikan soal evaluasi ya. Silahkan teman-teman kerjakan sendiri soal evaluasinya, tulis nama dan nomor absen. Kalian langsung disilang saja dengan jawaban yang paling tepat yang menurut teman-teman itu anggap benar. Ya, silahkan diisi dulu ya. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Silahkan. Ada yang belum dapat soalnya? Apa sudah semua? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bu, jawabannya tulis di mana, Bu? Jawabannya langsung disilang saja di situ. Bu Guru tadi kan sudah dibagi ya soalnya ya. Langsung disilang di soalnya. Itu soalnya semuanya pilihan ganda. Disilang ya. Ya, Bu. Kalau ada yang belum bisa dipahami, pertanyaan yang sulit bisa ditanyakan sama Bu Guru. Tapi tidak tanya jawabannya ya, boleh tanya pertanyaannya atau maksud dari soalnya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Dong, Bu. Sudah Bu Ya. Guru. Ya. Lagi sedikit, Sekarang- Bu. Oh iya, kita tunggu ya. Di Triayuni belum selesai, kita Tunggu. tunggu. Kalau sudah, bisa langsung dikumpulkan ke mejanya Bu Guru ya, di depan ya. Silakan anak-anak. Sudah selesai? Sudah selesai, Nah, sudah semua mengumpulkan? Iya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apakah teman-teman di sini perasaannya, bagaimana perasaan teman-teman saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, senang ya, apakah ada yang sedih? Tidak, Bu. Ya, senang, Dek Wiratni senang. Ada yang belum bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Bu, Sudah. kalau kita tidak menaati peraturan nanti bagaimana, Bu? Tadi dari Siska tanya, kalau kita tidak menaati peraturan nanti bagaimana ya? Kalau tidak menaati peraturan, bisa jadi seperti yang tadi di teks bacaan Rudi, bisa terjadi kecelakaan. Kita tidak pakai helm, nanti misalkan terkena kepala kita bisa bocor, bisa membahayakan diri sendiri. Itu seperti itu ya. Ada yang bisa menjawab yang lain? Mungkin nanti bisa ditilang Pak Polisi ya Bu Guru. Iya betul sekali Dek Lia, bisa ditilang sama Pak Polisi nanti. Iya. Ada lagi? Ya sudah. Oke, sebelum pembelajaran Bu Guru tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi disiapkan oleh Dek Wahyuni ya. Kita ya, ditutup lagi oleh Dek Wahyuni. Silakan Dek Wahyuni. Ya, jadi sebelum kita pulang, teman-teman, mari kita baca doa sama-sama ya. Doa dimulai.
Doa selesai. Nah, terima kasih Dek Wahyuni. Jadi nanti besok kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai paragraf argumentasi. Nanti di rumah dibaca dulu ya, sebelum besok guru ajarkan. Nah, ya nanti kalau pulang hati-hati jalannya, jangan sampai tengok kanan kiri ya. Oke, Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Yas, mungkin banyak yang tahu, lebih tahu. Oke, bagaimana Dek Zahro perasaannya sebelum saya komentari? Apakah perasaan Dek Zahro ketika tampil itu, apakah semua sudah tersampaikan atau ada beberapa yang terlewatkan? Beberapa yang terlewat karena gugup. Ya, karena apa? Agak deg-degan, Bu. Ya, yang mana terlewatkan, Dek? Tadi yang membangkitkan semangat nasionalisme setelah lagu Indonesia Raya tadi kelupaan. Padahal tadi malam sudah diingat-ingat di situ. Ya. Apa lagi ada? Ya. Sudah sepertinya, Bu. Sudah ya. Ya, seperti pada pembukaan tadi, Dek, harapan saya ketika bernyanyi itu supaya tidak kacau nyanyiannya, mungkin bisa diwakilkan satu orang saja. Ya, yang lain pura-pura ikut nyanyi sehingga suaranya tidak kejaran. Kemudian karena juga sinyal ya, Bu. absennya pre-memori aja boleh, pre-memori aja boleh. Kemudian berdoa juga ya sepintas saja. Ketika membaca, Dek, bagaimana supaya Dek tahu bahwa anak-anak itu sudah membaca, sudah semua membaca, kemudian mereka sudah cara membacanya sudah benar. Karena di sini kan tidak hanya membaca dalam hati begitu. Kalau hanya membaca dalam hati, lalu bagaimana kita menilai anak sudah membaca dengan baik sesuai dengan intonasi yang benar. Ya, jadi nanti saya berkeliling, Bu, saat pelaksanaan. Nanti saya berkeliling di kelompoknya, semua kelompok di dalam satu kelas untuk mengetahui anak itu membaca atau tidak di dalam pembelajaran. Itu berkeliling masih bisa, Dek. Yang bagaimana kita mengetahui gitu, karena kan dia berkeliling kan, mereka di situ kan nggak keras mereka bacanya. Ya, mereka kan seperti tadi membaca di dalam hati. Di dalam bahasa kan kita harus mengetahui anak itu sudah membaca dengan benar atau belum gitu. Karena kalau intonasinya tidak benar kan nanti arti dari sebuah kalimat itu tidak tepat gitu. Jadi ada menurut teman-teman yang lain sebaiknya bagaimana tadi ketika anak-anak membaca? Mungkin sebaiknya ditunjuk salah seorang murid, Bu, untuk membaca teks. Ya. Sama dengan saya, Dek. Seperti kata Dek Wahyuni, tunjuk di sana kekurangannya sedikit, nggih. Tunjuk salah satu anak dalam membaca. Ketika mereka membaca, suaranya sudah keras belum? Jadi nanti di sana ditekankan anak-anak, ya, suaranya sudah keras atau belum? Kemudian dia sudah membaca sesuai dengan tanda-tanda baca atau belum? Gitu. Sehingga kita dapat menyinggung kebahasaannya gitu. Sehingga anak lain mengerti bahwa kalau koma berhenti sejenak, kalau titik berhenti, intonasi tanda tanya dan lain sebagainya, di sana kita bisa
memberikan pengetahuan lebih dari anak itu. Begitu. Ya, Seandainya saja tadi menunjuk 1 atau 2 orang anak karena terkejar waktu, 1 atau 2 orang anak kita tunjuk apabila mereka benar. Nah, seperti itulah anak-anak membaca betul. Jadi ada sampel deh, sampel yang benar jika memang jika anak itu benar. Tapi sampel yang kurang benar, ya kurang benar, kita juga pakai sampel bahwa kalau membaca yang seperti itu kurang benar. Siapa tahu yang benar, kembali lagi kita lemparkan. Ya, seandainya sudah mumet belum menemukan jawaban, jadi kita yang meluruskan. Terakhir kita yang meluruskan. Itu yang menurut saya ketika anak itu membaca, supaya juga anak-anak itu terbiasa dia mengungkapkan, terbiasa bersuara keras, berargumen dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman lain juga usahakan jangan memotong kata, kecelakaan. Nah, ya diusahakan. Kadang kita tidak merasa, kita tidak merasa bahwa kita memotong kata. Mari kita biasakan dari sekarang tidak memotong kata. Nah, itu adalah kompensasi dari biasanya kompensasi dari kita terbagi pikirannya. Wah, ini terlewatkan nih, jadi kompensasinya memotong kata jadinya. Bila ada yang terakhir, yang tadi ada yang bertanya, saya Bu bertanya gitu. Kalau tidak mematuhi peraturan lalu lintas, akibatnya apa ya Bu? Nah, di sini kembali lagi kita hanya memfasilitasi anak itu. Jangan langsung dijawab, Dek Sarul. Iya. Lemparkan dulu ya Bu. Ya, dilemparkan dulu ke anak lain. Ya betul, gitu ya. Misalnya ada anak yang berani, dia berani untuk menjawab. Siapa lagi berani? Tadi kan sudah ketika pembelajaran tadi kan kita sudah membicarakan hal seperti itu tadi, gitu. Dilemparkan nih ke, jangan langsung dijawab. Nah itu yang menurut saya. Selainnya dah bagus, Selainnya sudah bagus, tinggal menyempurnakan. Sebagus apapun kita tampil, pastilah ada penyempurnaan. Kalau kalau Ibu lihat dari mental sih udah kuat, udah bagus, mentalnya udah bagus. Sering perform ya, Dek Zaro ya? Enggak sih Bu, ya perform di depan anak-anak. Ya biasanya seorang guru itu kalau sering perform biasanya didukung oleh mental yang kuat, sudah terbiasa berbicara di depan umum. Nah, disinilah kegunaan dari kita sering berbicara di depan umum. Ya, paling tidak ada modal untuk tampil di depan, modal keberanian. Yang sarankan kepada teman-teman lain, ayolah sering-sering perform walaupun di event-event kecil. Sehingga ketika kita tampil betul-betul tidak kagok lagi, karena sudah punya mental panggung lah katakan. Nah, itu saja Bapak yang bisa kita masukkan. Oke, ya. Ya secara umum sudah bagus ya, Sahro ya. Tapi saya juga mau memberikan beberapa pertimbangan mungkin ya. Jadi persis seperti yang kemarin itu ya, tampilin rambu dulu, baru video gitu ya. Kalau saya sih mungkin bagusnya pakai video saja mungkin ya. Justru videonya itu yang menimbulkan surprise gitu kan. Tiba-tiba ada kecelakaan gitu. Atau mungkin rambu-rambunya kan muncul juga di video itu ya, di gambar tayangan videonya ya. Jadi ya mungkin bisa dipersingkat ya. Jadi tidak perlu ada tampilin rambu-rambu lagi di awal ya. Dan kemudian juga kelihatannya rambu-rambunya itu tidak banyak berperan di sini kan. Cuma Ya, kan tidak belajar rambu-rambu kan. Ini soalnya lanjutan dari kelas 3 sih Pak. Di kelas 3 sudah artinya ini arti dan rambu-rambunya ini melanjutkan memahami kata-kata yang ada di jadi ya artinya
fokusnya mungkin bukan rambu-rambu itu ya, fokusnya justru lo kalau rambu-rambu dilanggar apa yang terjadi gitu, kayaknya gitu fokusnya itu. Jadi, Memberikan penjelasan alasan, Pak. ya kan teksnya seperti itu kan, itu yang dituntut oleh teksnya kan, atau isi ceritanya ya. Nah itu mungkin ya bisa dilihat lagi ya, dicermati lagi ya. Nah kemudian juga keakuratan kata ya, itu juga apa tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pembelajaran Anda gitu. Misalnya mengayuh kok mengendarai, terus mengayuh mengendarai itu kan mengayuh menggayung kan. Jadi apa ndak perlu diakuratkan gininya ya? Itu Pak sudah sesuai dengan KBBI, ada di situ. Mengayuh mengendarai. Mengendarai. Begitu. Oh, saya yang salah berarti. Bukannya mengayuh itu menggayung sepeda. Kalau mengendarai kan kalau dia cuma dibonceng sama ayahnya, apa mengayuh itu namanya juga. Saya tak tahu saya ini. Kalau mengendarai kan biasanya di depan jadi supir, Pak. Kan itu mengayuh. Ya, coba dipastikan ya kalau apa saya yang salah karena mungkin kontaminasi dari daerah apa bagaimana ya, nanti dicek coba ya. Kemudian juga lampu lalu lintas. Lampu yang ada di jalan berwarna merah, kuning, hijau. Nah, kalau sekedar gitu aja itu juga kayaknya tidak pas ya, banyak lampu di jalan warna merah, kuning, hijau tapi bukan lalu lintas kan. Nah, hal-hal yang seperti itu apa saya tidak tahu juga apa sampai harus akurat begitu gininya ya. Mungkin bisa ditanya ke yang lain. Betul begitu, lampu lalu lintas adalah lampu yang ada di jalan berwarna merah, kuning, hijau gitu ya. Lah, nah kalau itu lampunya apa namanya? Lampunya 17-an. Kedap-kedip merah, kuning, hijau apa lampu lalu lintas mungkin gitu. Kan belajar mengajak anak berpikir akurat ya, akurat, kritis gitu jadinya ya. Nah itu saja sih kalau saya ya, iya tadi sudah Ibu Yasnya yang menambahi ya apa yang perlu disampaikan ya. Oke, nah ini 48 menit ya, tapi kayaknya tadi mulainya lebih deh dari jam 1 ya. Oke.